Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novi Rahayuningsi dengan NPM 2022 14500 dari kelas 4 SC. Di sini saya memenuhi tugas dari manajemen pemasaran dan perilaku dari Bapak Adi Artino akan membahas analisis konsumen. Di sini ada pembahasan, ada peran riset dan analisis konsumen dan strategi pemasaran, kerangka kerja analisis konsumen, tingkatan analisis konsumen, dan analisis konsumen dan strategi pemasaran. Di sini ada peran riset dan analisis konsumen dalam strategi pemasaran. Seperti yang ada di PPT ada 4 poin ya. Terus berikutnya ada kerangka kerja analisis konsumen yang udah tertera di sini. Lanjut saja langsung ke kerangka kerja analisis konsumen. Consumer Effect and Cognitive. Afektif merupakan perasaan konsumen akan rangsangan aktivitas-aktivitas di sekitar mereka. Afektif berkaitan dengan emosi seperti marah, cinta, pernyataan, perasaan seperti puas dan tidak puas, seperti suasana hati, serta perilaku dan sikap. 5. Karakteristik dasar afektif menurut Peter dan Alson 2010 yaitu sebagian besar bersifat reaktif, sedikit pengendalian secara langsung terhadap ciri secara fisik, merespon secara virtual terhadap berbagai macam rangsangan, serta umum reaksi afektif adalah hasil pembelajaran. Berikutnya di sini ada customer effect and cognitive, ada jenis-jenis respon afektif ya. Berikutnya di sini ada consumer effect and cognitive. Kognitif yaitu pengetahuan atau hasil pikiran seseorang tentang sesuatu mereka percayai dari sisi mental. Kognitif menunjukkan proses dan struktur mental yang dilibatkan dalam berpikir, memahami, dan menginterpretasikan rangsangan dan peristiwa di sekitar mereka. Kognitif merupakan proses berpikir secara sadar. Berikutnya ada sistem kognitif berfungsi untuk memproses pemahaman, mengevaluasi, merencanakan, memutuskan, dan berpikir. Berikutnya di sini ada customer effect and kognitif ya, jenis makna yang dibuat oleh sistem kognitif. Seperti interpretasi kognitif dari rangsangan fisik, kayak misalnya sweater ini terbuat dari bulu domba, jadi kita merasakan akan sweater itu halus di badan kita. Contohnya lagi, selain itu ada mobil ini dapat mencapai 28 km per 18 liter. Jadi kita merasakan ya kecepatannya itu. Terus berikutnya ada interpretasi kognitif dari makna simbolis. Contohnya model busana ini cocok untuk wanita tua. Terus menggunakan jam tangan Rolex artinya dirimu itu telah sukses. Jadi yang bisa dilihat dari mata ya simbolisnya. Terus di sini juga interpretasi kognitif dari rangsangan sosial. Contohnya pramuniaga ini sangat membantu. Terus saya berpikir Pizza Hut yang terbaik. Berikutnya ada interpretasi kognitif dari perilaku. Ada juga saya minum banyak susu, bagaimana membayar tiket kereta api dengan e-money. Di sini ada interpretasi kognitif dari respon afektif. Kayak I love pizza, saya merasa bersalah karena lupa di ulang tahun ayah. Jadi kayak respon aja gitu. Saya merasa agak semangat dan tertarik pada toko gitu. Terus ada interpretasi kognitif dan dari sensasi. Contohnya warna dari kotak sereal. Terus rasa manis kue coklat chip, wangi dari favorit parfum, terus ada rasa pahit dari jamu godok. Terus di sini ada hubungan antara sistem efektif dan sistem kognitif ya. Seperti yang ada di sini. Terus di sini berikutnya ada
implementasi implikasi pemasaran. Afektif dan kognitif merupakan hasil dari sistem terpisah namun saling berkaitan. Terus efektif dan kognitif merupakan komponen kunci kepuasan konsumen. Terus memahami afektif dan kognitif konsumen dapat membantu pemasaran menghubungkan brand image, mendesain produk, merancang iklan, dan layout toko. Untuk produk makanan, efektif berperan karena memberikan pengalaman sensor indera perasa. Jadi kalau misalkan makanan enak, kita juga pasti rasanya enak. Nah, itu bakal keingat sama kita. Itu salah satu pemasarannya. Terus kayak ada sistem afektif bereaksi secara berkelanjutan pada pengetahuan kognitif dan sistem efektif bereaksi secara kuat mempengaruhi keputusan. Di sini juga ada consumer behavior, yaitu perilaku konsumen yang terlibat adalah respon atau tindakan konsumen yang dapat diamati dan diukur. Berikutnya ada kayak perilaku merupakan faktor kritikal untuk strategi pemasaran karena dapat menghasilkan keuntungan. Terus kesuksesan strategi pemasaran tergantung pada kemampuan untuk terus memantau serta mengamati perubahan perilaku konsumen. Di sini ada consumer environment, lingkungan konsumen menunjukkan pada hal-hal eksternal konsumen yang dapat mempengaruhi konsumen berpikir, merasakan, dan melakukan sesuatu. Berikutnya ada lingkungan konsumen termasuk lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Ada lingkungan sosial seperti tindakan dalam budaya lain, subbudaya, kelas, sosial grup, referensi, dan keluarga dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan konsumen. Itu sangat berpengaruh. Terus lingkungan fisik terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan sosial seperti layout toko, posisi toko, produk, program, komunikasi pemasaran, interior, desain, lingkungan non spesial seperti waktu, cuaca, penghayatan itu jadi sangat-sangat berpengaruh eh, terhadap konsumen. Terus lingkungan konsumen merupakan perantara di mana rangsangan diletakkan. Berikutnya, tindakan analisis konsumen itu ada masyarakat, ada industri, ada segmentasi pasar, ada individual konsumen. Untuk masyarakat, perubahan kepercayaan dalam masyarakat akan membuat perubahan pada perilaku konsumen tersebut. Industri, analisis hubungan perusahaan dan persaingannya terhadap konsumen dalam industri yang sama. Pada level industri, perusahaan pada kognitif, afektif, dan perilaku dapat menjadi ancaman bagi produk yang sudah ada dan dapat juga menjadi peluang untuk pengembangan produk agar lebih konsisten dan memiliki nilai baru. Ada segmentasi pasar, individual konsumen. Terus berikutnya di sini ada analisis konsumen dan strategi pemasaran, segmentasi pasar dan positioning. Proses segmentasi pasar. Analisis hubungan antar konsumen dan produk. Terus berhubung lagi identifikasi pasar dan segmentasi. Terus ada pengembangan positioning produk. Terus ada memilih strategi segmentasi. Terus merancang strategi bauran pemasaran. Berikutnya di sini ada segmen pasar dan positioning. Proses segmentasi pasar yaitu ada analisis hubungan antar konsumen dan produk, menganalisis faktor afektif, kognitif, perilaku, lingkungan yang terlibat dalam proses konsumen dan keputusan pembelian pada produk tertentu. 3 pendekatan yang digunakan: brainstorming, focus group, penelitian sekunder. Di sini ada juga proses segmentasi pasar, identifikasi dasar segmentasi. Penentuan dasar segmentasi dapat menggunakan dimensi variabel segmentasi. Dimensi segmentasi menurut Ler dan Keller 2016, geografi, demografi, fisiografi, perilaku, atribut individual.
Segmentasi menurut Peter dan Alson 2010 keuntungan psikografi atribut individual dan geodemografi. Terus di sini ada proses segmentasi pasar mengembangkan positioning produk. Tujuan utama positioning produk adalah membantu cita produk tertentu pada pikiran konsumen. Ada 5 strategi positioning. Yang pertama, positioning berdasarkan atribut, positioning berdasarkan penggunaan, positioning berdasarkan pengguna produk, positioning berdasarkan kelas produk, positioning berdasarkan pesaing. Berikutnya, ada memilih strategi segmentasi. Ada 4 alternatif segmentasi. Perusahaan memutuskan untuk tidak memasuki pasar. Terus berikutnya perusahaan memutuskan untuk menjadi pasar massal. Berikutnya perusahaan memutuskan hanya melayani satu segmen. Berikutnya perusahaan memutuskan melayani lebih dari satu segmen, merancang strategi pemasaran yang berbeda untuk setiap segmen. Kriteria segmentasi efektif, terukur substansi dapat diakses berbeda dan dapat ditindaklanjuti. Di sini ada proses segmentasi pasar, merancang bauran strategi pemasaran. Ada segmentasi strategi, ada planning, manajemen, ada offline integration, ada traffic building, ada social media, ada optimization proses, ada conversing analysis, ada website design. Di sini ada perilaku konsumen strategi ya. Terus berikutnya ada afektif dan kognitif produk. Jadi kepuasan dan ketidakpuasan merupakan faktor yang sangat dipertimbangkan dalam sistem produk. Ya, itu sangat berpengaruh sama produk loh. Kalau customer-nya kita puas kan otomatis kita bakal beli ya. Kalau customer sekali nyoba dan tidak sesuai ekspektasi, kemungkinan besar itu dia nggak bakal nyoba dan bakal ada dampak lebih besarnya itu dia bakal ngomong ke temennya, keluarganya dan itu berpengaruh mereka nggak bakal beli gitu. Terus di sini juga perilaku terhadap produk. Kotak terhadap produk berkaitan dengan kebiasaan dan proses belanja di toko, retail, lokasi produk di toko, atau evaluasi produk, ambil dan bayar. Di sini ada berbagai cara untuk meningkatkan kotak terhadap produk file simple, pinjaman produk dari teman atau menggunakan file atau giveaway menggunakan dummy. Nah, itu bikin konsumen kayak pengen beli gitu. Di sini ada perilaku konsumen strategi produk, perilaku terhadap produk ya, kategori komitmen terhadap merek dan pola pembelian. Terus ada perilaku terhadap produk, loyalty merek dan tingkat penggunaan. Di sini ada link apa perilaku konsumen strategi produk, lingkungan produk. Lingkungan produk menunjukkan pada stimulasi yang terkait dengan produk yang diketahui dan diingat konsumen secara jelas. Lingkungan produk yaitu atribut produk dan kemasan. Di sini ada strategi produk ya, ada tujuan strategi produk ada 2, jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendek ada konsumen mencoba produk, jangka panjang meningkatkan brand loyalty. Terus berikutnya meningkatkan market share. Terus di sini ada strategi produk. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam pengembangan strategi produk yang melibatkan analisis hubungan konsumen dengan produk yaitu karakteristik individual konsumen. Setiap konsumen memiliki tipe dan cara mengadopsi menggunakan produk. Terhadap 5 jenis tipe konsumen dilihat bagaimana mereka mengadopsi produk. Inventory, early adopter, early majority, late majority, later. Berikutnya ada perilaku konsumen dan strategi produk. Ada karakteristik produk ya, ada kesesuaian, reliabilitas, dapat diobservasi, kecepatan, keunggulan kompetitif, simbol dari produk. Terus di sini ada perilaku konsumen
dan strategi komunikasi pemasaran lingkungan promosi termasuk seluruh pemasaran terasosiasi dengan lingkungan fisik dan sosial di mana konsumen dapat merasakan pengalaman dari strategi promosi yang dilakukan. Dua faktor yang mempengaruhi strategi promosi yaitu kekacauan promosi atau promotion clutter menunjukkan pertumbuhan angka strategi kognitif di lingkungan. Terus tingkatkan persaingan level of competition. Terus ada tingkat persaingan level of competition. Competition. Perilaku konsumen dan strategi komunikasi pemasaran. Yaitu ada efektif dan kognitif promosi sikap dan terhadap produk. Dan berikutnya ada proses persuasif. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.